Apakah kamu pernah mengalami kegagalan dalam hidup kamu? Apakah kamu pernah merasa tidak puas dengan hasil yang kamu capai? Apakah kamu pernah merasa tidak berdaya untuk mengubah nasibmu? Jika iya, maka video ini sangat cocok untuk kamu. Di video kali ini, aku akan membahas tentang 3 hal penyebab kegagalan yang sering dilakukan oleh banyak orang tanpa mereka sadari. Kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, baik dalam bidang akademik, karir, bisnis, hubungan, atau hal lainnya. Namun, bagaimana kamu menyikapi kegagalan itu? Apakah kamu belajar dari kesalahanmu dan bangkit kembali? Ataukah kamu menyerah dan menyalahkan faktor-faktor di luar diri kamu? Sayangnya, banyak orang yang memilih untuk melakukan hal yang kedua. Mereka tidak mau bertanggung jawab atas kegagalan mereka dan malah mencari-cari alasan untuk membenarkan diri mereka. Mereka menyalahkan orang lain, lingkungan, keadaan, atau bahkan Tuhan atas kegagalan mereka. Mereka tidak mau introspeksi diri dan mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak mau berubah dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Padahal, hal-hal ini justru akan membuat mereka semakin terpuruk dalam kegagalan. Lalu, apa saja 3 hal penyebab kegagalan itu? Bagaimana cara mengenali dan mengatasinya? Apa manfaatnya bagi kita dan solusi apa yang perlu kita lakukan? Simak videonya sampai selesai. Pertama, menyalahkan. Menyalahkan adalah mental yang menunjukkan ketidakmampuan untuk mengakui dan mengoreksi kesalahan sendiri. Orang yang suka menyalahkan cenderung menunjuk-nunjuk orang lain atau hal-hal di luar kendali mereka sebagai penyebab kegagalan mereka. Contoh, faktor cuaca, iklim politik, suhu ekonomi yang lagi tidak bagus, birokrasi pemerintah, menyalahkan situasi, dan lain-lain. Mereka tidak mau mengambil tanggung jawab atas tindakan dan pilihan mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah dan tidak perlu berubah. Misalnya, kamu sebagai siswa gagal ujian, lalu menyalahkan gurumu yang tidak mengajar dengan baik. Padahal kamu jarang belajar dan sering bolos. Atau misalnya, kamu adalah seorang pengusaha yang bangkrut, lalu kamu menyalahkan perekonomian yang lesu. Padahal kamu tidak mau berinovasi dan bersaing. Agar kamu tidak terperangkap ke dalam kebiasaan menyalahkan ini, ada baiknya kamu coba tips berikut. Yang pertama, sadari bahwa kamu memiliki pilihan dan kekuatan untuk mengubah hidup kamu. Jangan biarkan faktor-faktor eksternal menentukan nasibmu. Kamu adalah penentu utama keberhasilan atau kegagalanmu. Yang kedua, terima bahwa kamu tidak sempurna dan bisa membuat kesalahan. Jangan malu atau takut untuk mengakui kesalahanmu. Kesalahan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, tak perlu menyalahkan siapapun dan apapun. Ambil tanggung jawab atas tindakan dan pilihanmu. Jangan menyalahkan orang lain atau hal-hal di luar kendalimu. Jika kamu gagal, cari tahu apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Kedua, banyak alasan. Banyak alasan adalah mental yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan dan mengambil tindakan. Orang yang banyak alasan cenderung mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan. Mereka tidak mau berusaha dan berkomitmen untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya saja, kamu seorang content creator yang tidak menyelesaikan produksi kontenmu dengan alasan tidak punya waktu, tidak punya ide, atau tidak punya peralatan dan sebagainya. Contoh lain, misalnya kamu ingin memulai bisnis tapi nggak segera memulai dengan alasan nggak punya modal, nggak punya produk, nggak ada dukungan, dan sebagainya. Bro, kamu tuh mau bisnis apa mau nyalek? Buat kalian yang masih suka banyak alasan, kalian bisa coba tips ini. Yang pertama, sadari bahwa alasan hanyalah hambatan mental yang kamu buat sendiri. Jangan biarkan alasan menghalangimu untuk mencapai tujuanmu. Kamu bisa menemukan solusi untuk setiap masalah yang kamu hadapi jika kamu mau mencari dan berusaha. Yang kedua, terima bahwa kamu harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jangan mengharapkan hasil yang besar tanpa usaha yang besar. Kamu harus bersedia mengorbankan waktu, uang, atau hal lainnya untuk mewujudkan impian kamu. Yang ketiga, ambil tindakan sesuai dengan rencana kamu. Jangan menunda-nunda atau menyerah sebelum mencoba.
Jika kamu memiliki tujuan, buatlah rencana yang jelas dan realistis untuk mencapainya. Kemudian, lakukanlah rencana tersebut dengan konsisten dan disiplin. Ketiga, pembenaran. Pembenaran adalah upaya untuk menutupi kegagalan atau kemalasannya untuk berubah menjadi lebih baik dengan membenarkan keadaannya sebagai sesuatu hal yang wajar. Orang yang suka melakukan pembenaran cenderung membela atau merasionalisasi perilaku mereka yang salah atau buruk. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka memiliki masalah atau kekurangan. Mereka tidak mau mengubah perilaku mereka yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Contohnya ungkapan, "Terang saja, dia bisa berhasil karena orang tuanya kaya. Sementara aku sudah miskin sejak lahir. Pantesan dia bisa sukses, dia sekolahnya tinggi, sementara aku hanya lulusan SMP." Agar kamu tidak terjebak dalam kebiasaan ini, kamu bisa coba tips berikut. Yang pertama, sadari bahwa pembenaran hanyalah cara untuk mengelak dari tanggung jawab dan kenyataan. Jangan biarkan pembenaran membuat kamu terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, terima bahwa kamu harus mengubah perilaku yang salah atau buruk, dan akui bahwa kamu memiliki masalah atau kekurangan yang harus kamu selesaikan atau perbaiki. Yang ketiga, ambil langkah-langkah untuk mengubah mindsetmu yang salah. Jangan menunggu atau mengharapkan orang lain untuk mengubahmu. Kamu harus mengubah diri kamu sendiri dengan kesadaran dan kemauanmu. Carilah bantuan atau dukungan jika kamu merasa kesulitan untuk mengubah perilakumu. Nah, itulah 3 hal penyebab kegagalan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Dengan mengetahui dan menghindari hal-hal ini, kamu bisa menghindari kegagalan dan mencapai kesuksesan dalam hidup kamu. Kamu juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kamu. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sesuatu yang baru dan lebih baik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.